Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anggun Trik Prabawati. Saya di kelas 7 BPMA. Saya di sini akan mereview kembali materi tentang sarana berpikir ilmiah. Oke. Nah, sarana berpikir ilmiah itu suatu ciri utama dari kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang telah dianugerahi akal pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Tanpa kita sadari bahwa kegiatan berpikir yang kita lakukan dalam keseharian itu merupakan ciri utama dari kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang telah dianugerahi akal pikiran yang membedakan manusia itu dengan makhluk lainnya. Nah, berpikir itu dibagi menjadi dua, ya ada alamiah dan juga ilmiah. Kalau alamiah itu berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Sedangkan ilmiah itu berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Oke. Pengertian dari berpikir ilmiah itu berpikir yang logis dan empiris. Kata logis yaitu maksud akal, dan sedangkan empiris yaitu ditelaah secara mendalam atas fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Dapat kita simpulkan bahwa berpikir ilmiah adalah sebuah metode yang berfokus untuk mencapai suatu tujuan yang berpikir secara optimal. Sarana berpikir ilmiah. Nah, alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Untuk bisa melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik dan benar, maka dibutuhkan sarana berpikir ilmiah seperti bahasa, matematika, statistika, dan juga logika. Yang pertama ada bahasa. Nah, bahasa ini adalah alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah dan juga alat berpikir dan komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Ada dua penggolongan. Yang pertama ada bahasa alamiah dan yang kedua ada buatan. Alamiah sendiri mempunyai arti bahasa sehari-hari yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tumbuh atas pengaruh alam sekelilingnya. Sedangkan buatan itu bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan akar pikiran untuk maksud tertentu. Sedangkan matematika adalah bahasa yang melambangkan perkembangan implikasi dari pernyataan yang perlu kita sampaikan. Nah, matematika merupakan alat yang kita memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan melalui abstrak, idealis atau generalisasi untuk suatu studi maupun pemecahan masalah. Hal tersebut menunjukkan begitu pentingnya matematika sehingga bahasa matematika merupakan bagian dari bahasa yang dipakai dalam masyarakat serta sebagai sarana untuk memecahkan masalah yang baik pada matematika maupun dalam bidang. Selanjutnya ada statistika, merupakan sekumpulan metode dalam mendapatkan pengetahuan untuk memperoleh dan mengambil data pengambilan suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Nah, sebagai sarana berpikir yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah, sebagian dari perangkat metode ilmiah statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi atau menyimpulkan karakteristik. Nah, peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan itu ada observasi, hipotesis, ramalan, pengujian, dan juga kebenaran. Nah, selanjutnya ada logika. Logika itu mempunyai arti sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Nah, selanjutnya apa sih hubungannya? Hubungan dari ada bahasa, logika, matematika, dan juga statistika serta logika itu adalah agar dapat melakukan kegiatan pikir ilmiah yang baik diperlukan, serta bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat pikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Dicintai dari pola berpikir yang maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan induktif. Untuk itu,
Penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi, keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain. Nah, sini ada tujuan dan fungsi mempelajari sarana berpikir ilmiah. Apa sih tujuannya dan apa sih fungsinya? Nah, tujuannya tersendiri itu mempunyai tujuannya yaitu untuk menelaah ilmu secara baik dan untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, sedangkan fungsinya, apa sih fungsinya? Sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kaitan kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah seorang dikatakan berpikir ilmiah jika dia dapat berpikir secara logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan serta menggunakan akal bukti untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkannya. Sarana berpikir ilmiah ialah alat bantu kegiatan ilmiah yang dalam berbagai langkah harus dapat melaksanakan kegiatan pikir ilmiah dengan baik. Dan sarana yang digunakan yaitu ada bahasa, logika, matematika, dan statistika. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.